Acara syukuran 7 bulanan kehamilan Lesti akan digelar dalam waktu dekat. Ya, kabar itu pun menyeruak. Tidak lama setelah Lesti mengalami insiden pingsan saat manggung di Banten belum lama ini. Lantas, seperti apa kondisi bayi dalam kandungan Lesti? Dan seperti apa Bilar menjaga kondisi kandungan sang istri agar tetap sehat? Benarkah Bilar tidak memaksakan Lesti untuk bekerja selama masa kehamilan? Terbongkarnya acara syukuran 7 bulanan kehamilan Lesti juga diungkap oleh kakak Bilar. Kabarnya, acara syukuran tersebut akan digelar di 2 tempat dan akan mengusung konsep adat. Lantas benarkah acara tersebut akan disiarkan secara live di salah satu stasiun televisi? Di sisi lain, keromantisan dan kemesraan Lesti Bilar hingga kini masih menjadi sorotan. Lantas, seperti apa komentar makeup artis Lesti soal kemesraan pasangan ini setelah menikah? Apa yang membuat Rizky sang makeup artis menyebut mereka pasangan gokil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kejadian Lesti pingsan saat manggung off-air di suatu acara perkawinan di daerah Banten sempat membuat Rizky Bilar menjadi khawatir. Ya, saat itu Bilar berada di sisi sang istri dan dengan sigap merangkul Lesti yang mengalami blackout dan membopongnya ke kamar untuk diberikan pertolongan pertama. Beruntung, peristiwa tersebut tidak mengganggu kondisi bayi dalam kandungan Lesti. Masih kita selalu ke vitamin yang rutin, istirahat cukup. Karena emang langsung digendong sama Bilar kan waktu pingsan, ya udah langsung dibawa ke kamar, terus emang ya udah aku sama Bilar sama asistennya aja gitu. Terus habis itu karena emang bajunya kayak ngap juga sih karena ketat gitu kan jadinya. Habis itu ya udah kita urusin dulu, habis itu kita pakein minyak kayu putih, terus habis itu bapak masuk, ya udah pas sadar langsung dikasih air putih, digituin aja. Terus ganti baju, habis itu pamitan sama yang punya resepsi. Ya cocok lah karena semua dari segi finansial, emosional sudah pas gitu. Ya menurut gua sih udah cocok lah untuk jadi seorang bapak. Ya kenapa gua bisa bilang sudah cocok menjadi seorang bapak? Ya karena Dede sudah mengandung. Cuman ini aja sih kayak orang pingsan, emang bener-bener kakinya dipijit. Terus udah pas gitu disiapin air anget, air putih sama teh manis anget. Jadi pas dikasih, ada tuh aku punya bau minyak yang emang punya anak aku yang selalu aku bawa. Jadi aku oles-olesin di hidung sih. Sampai dia sempat ngerasa, aduh hidung dia udah panas, enggak ini yang punya gue gak panas, aku bilang kayak gitu. Nggak sempet, masih dalam kondisi masih ada bercanda. Alhamdulillah sih baik kok, sehat aja. Dede bayinya juga udah mengerti kayak sih kondisi mamanya bekerja. Jadi so far anaknya juga, babynya tuh nggak yang uring-uringan sih, karena aku lihat kayaknya ya kan ada kan yang ibu hamil yang uring-uringan kan, terus kayak mual atau kayak apa, dan dia tuh bener kayak saat pada kerja memang anteng kalau yang aku lihat. Selain menjadi suami siaga untuk melindungi Lesti dan juga kandungannya, Bilar pun tidak memaksakan sang istri untuk bekerja di masa kehamilannya yang sudah 6 bulan. Tetapi Lesti masih bersikeras untuk tetap manggung off-air pada saat hamil. Maka dari itu, Bilar selalu menanyakan kondisi sang istri, apakah ia sehat atau tidak. Bilar pun juga meminta
agar Lesti untuk tidak memaksakan diri bekerja. Di sisi lain, Lesti pun juga menakar kondisi tubuhnya. Ya bagaimanapun ketika bekerja, saya akan selalu tanya, dia bisa nggak bekerja saat itu? Kalau memang nggak mampu, saya nggak maksain. Dan ketika lagi bekerja pun pasti akan saya selalu tanya lah perihal kondisi dengan bentuk yang bisa saya lakukan sebagai suami adalah yang paling saya lewat perhatian saya. Dia ngerti ya, saya juga kerja kan buat dia, jadi nggak pernah larang saya untuk jauh. Tapi bahkan ini kan saya udah nggak ngurus lagi, pulang saya lebih cepat, jadi waktu saya malam lebih banyak untuk Dede, tempatnya berdua. Kalau off air sebenarnya kemarin mau ke Semarang, cuman karena emang ada project kurang paham juga sih saya sebenarnya, cuman karena ada project ke Turki, terus habis itu nanti pulangnya mungkin nggak kekejar karena harus karantina juga seperti itu kan, jadinya kayaknya itu dibatalin atau gimana, aku kurang paham juga sih. Kalau aku harus selalu ada di sampingnya dia gitu, walaupun aku harus kerja. Pasti aku bakalan ngasih pengertian kalau ini juga buat keluarga kita, buat keluarga kecil kita gitu, dan berharap istrinya juga mengerti. Cuman selesai dari kita kerjaan ya kita harus pulang ke rumah, balik lagi gitu, jangan main dulu gitu, karena emang wanita hamil ini beda gitu kan, emang harus benar-benar ditemenin gitu. Soalnya nggak adil banget sih kalau misalkan kita cowok-cowok istri kita lagi hamil terus kita jalan-jalan keluar, kita senang-senang sama teman-teman cowok kita gitu kan, itu kayak nggak tega aja sih kalau kayak gitu. Dari aksi sigap Bilar dalam melindungi Lesti dan tidak memaksakan sang istri untuk bekerja di usia kehamilan 6 bulan. Lantas, seperti apa acara syukuran 7 bulanan yang kabarnya disiarkan secara live? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sebagai suami, Bilar tidak memaksakan Lesti untuk bekerja di usia kehamilan 6 bulan. Di sisi lain, terbongkar rencana keduanya yang akan menggelar syukuran 7 bulanan kehamilan Lesti yang mengusung konsep adat dan disiarkan secara live di salah satu stasiun televisi. Acara syukuran tersebut akan digelar di 2 tempat, yaitu di rumah ayah Lesti di Cianjur dan di rumah lama Bilar di Bintaro. Namun, belum diketahui tanggal pasti momen syukuran 7 bulanan tersebut akan dilaksanakan. Untuk acara 7 bulanan, untuk acara selanjutnya emang kayak bener-bener biasanya sih kasih taunya ini aja, mendadak. Insya Allah pasti kan kalau kita kan mengikuti adat atau mengikuti syariat gitu. Kalau misalkan memang ada pasti kita akan siarkan gitu. Sudah sih setahu gue, jadi mungkin, tapi kalau untuk tanggalnya belum tahu kapan. Tapi dari ayah juga sempat ngobrol-ngobrol, ayah Kejora mau ada acara istilahnya tasyakuran lah, itu sih, itu pasti ada sih insya Allah. Bisa jadi di rumah ayah, bisa jadi di Bintaro gitu. Kalau misalkan dua-duanya kan nggak apa-apa gitu, maksud gue kalau misalkan dari keluarganya Dedek mau bikin acara sendiri gitu kan di Cianjur atau gimana kan, itu mereka sih. Namanya orang tua punya cucu pertama kan, dari yang dia sayang, terus pasti kan dirayain banget. Iya benar. Dari pihak keluarga laki, dari keluarga perempuan. Terkait syukuran 7 bulanan kehamilan Lesti, Bobby kakak Bilar juga mengungkap jika acara syukuran tersebut digelar sebelum dan setelah Lesti melahirkan. Akan tetapi, Bobby pun juga mengungkapkan
acara tersebut akan digelar secara kecil-kecilan dan belum tahu di mana akan dilaksanakan. Ya, persiapannya biasa, biaya persiapannya kayak seperti biasa sih persiapannya. Ya palingnya persiapan anak baik setelah lahir ya gimana. Ya kayak biasa sih. Nggak terlalu ada wah-wah gitu, nggak ada. Paling nanti ada acara-acara lah, acara-acara kecil-kecilan aja sih. Ya syukuran lahiran gitu aja. Kalau untuk rumah sih ada planning, cuman saya belum tahu rumah seperti apa gimana. Syukuran itu akan dilaksanakan di rumah yang baru atau gimana, mungkin ada ceritanya seperti apa? Oh belum tahu. Belum tahu. Menunggunya gimana ya? Paling ya apa aja sih, mendoakan yang terbaik aja lah untuk kelancaran lahirannya Dede Lesti. Semoga bayinya sehat aja. Acara syukuran 7 bulanan kehamilan Lesti akan digelar dalam waktu dekat. Simak pula pengakuan makeup artis Lesti yang belak-belakan soal aksi romantis Leslar setelah menikah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Kabar mengejutkan datang dari Lesti dan Bilar yang akan menggelar acara syukuran 7 bulanan kehamilan Lesti dalam waktu dekat. Tak kalah mengejutkan pengakuan makeup artis Lesti bernama Rizky yang menjadi saksi keromantisan dari pasangan ini. Menurut keterangan sang makeup artis, setelah menikah, Lesti dan Bilar bertambah mesra dan juga romantis. Menurut pengamatannya, sebelum menikah, Lestilah yang sering menyuapi Bilar pada saat makan. Akan tetapi, setelah menikah, justru sebaliknya. Lebih dari itu, terkadang Lesti dan Bilar pun juga melakukan hal-hal gila dan gokil pada saat mereka berdua. Iya romantis, ya kadang ada gila-gilanya juga sih, suka bercanda gitu. Emang, ya pokoknya emang anaknya gokil kan, dua-duanya suka bercanda, suka ledek-ledekan seperti itu. Ya paling aku suka ledekin aja sih kalau ketemu sok cantik lu gitu-gitu aja, karena udah biasa. Karena kan jangankan pas lagi liburan, kayak kemarin aku sempat kerja bareng lagi kan sama Bilar, ya udah bercanda-bercanda, emang dua-duanya saling melengkapin kan gitu. Jadi Bilarnya suka konyol, Lestinya juga suka konyol gitu sih. Ya seneng aja dua-duanya akur, saling ngedukung gitu. Kalau yang dulu tuh paling aku ngelihatnya saat ini Bilar yang nyuapin Lesti. Kalau dulu kan Bilar yang suka sering disuapin Lesti ya. Saat ini kalau ketika Lesti hamil ini makannya selalu sepiring berdua gitu-gitu. Terus ntar Bilar yang nyuapin Lesti. Ya siaga sih. Pokoknya saling melengkapi. Jadi ketika Lesti pengen apa, butuh apa, ya udah aku pesan ini ya, ini ya. Kamu belum udah makan belum ini? Seperti itu aja sih. Komunikasinya baik aja sih. Menurut para sahabat dan juga rekan kerja, Bilar tidak hanya romantis dan mesra. Ia pun juga penuh perhatian dan juga sigap ketika Lesti jatuh sakit. Sahabat-sahabat Bilar juga memberikan masukan kepadanya soal apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang hot daddy. Sosok Dede ke Bilar masih sama seperti sebelum-sebelumnya gitu. Sama sih, nggak ada yang berubah gitu, cuma nggak ada yang berubah. Cuman kalau untuk dari segi perhatian, Bilar sudah terlihat pada saat Dede jatuh sakit gitu, dia langsung dengan sigapnya gitu. Calon hot daddy nih. Calon hot daddy ya paling persiapin yang pertama sih pola hidup ya. Pola hidup sendiri harus dirubah karena kan kita kan udah mau jadi bapak gitu. Pola pikirnya juga dirubah gitu sih persiapan aku waktu itu pas pengen punya baby. Terus sama perintilan kecilnya kayak tempat tidur kecilnya yang kayak gitu-gitu sih perintilannya.
buat apa perlengkapan babynya, bayinya, perlengkapannya apa aja. Yang itu sih yang aku siapin waktu pas aku mau punya anak. Mungkin juga Bilar seperti itu gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.